Yang penukilan ini menunjukkan bahwasanya keilmuan Imam Syafi'i itu punya sanad transmisi ilmu bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya beliau itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang ilmu itu diwariskan kepada murid-murid beliau terus ke bawah, ini pada para ulama Syafi'iyah gitu. Lalu bagaimana kemudian orang yang tidak punya sanad menuduh orang yang punya sanad? Ini sungguh keterlaluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah suatu ketika diundang oleh seseorang ke satu daerah. Kemudian undangan itu saya penuhi untuk mengisi di satu masjid. Lalu saya bertanya kepada pihak tersebut apa materi yang harus saya sampaikan di tempat itu. Ternyata dari pihak itu menyampaikan bahwasanya materi yang harus saya sampaikan itu intinya saya diminta untuk membenarkan, ya, untuk mengoreksi dan membenarkan tata cara sholat masyarakat di tempat itu. Artinya panitia ini menganggap tata cara sholat di tempat itu salah atau banyak yang salah. Setelah saya telusuri, ternyata maksud daripada pernyataan bahwa tata cara masyarakat di tempat itu salah atau banyak yang salah itu saya amati dan saya teliti, itu ternyata karena mengikuti madhab fikih Syafi'i. Jadi sebenarnya tata cara sholat masyarakat itu sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, yang kemudian oleh sebagian oknum di tempat itu dianggap menyelisih pendapatnya, gitu ya, karena pendapatnya ini tidak bermadhab, mereka tidak bermadhab, mengikuti madhab terjih, ya. Kemudian pendapat masyarakatnya itu amaliyahnya bertentangan dengan pendapatnya, gitu, atau pendapat kelompoknya. Lah, karena bertentangan dengan pendapatnya atau pendapat kelompoknya, kemudian dianggap bertentangan dengan Nabi Muhammad, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini sampai seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, satu contoh, satu fakta bagaimana sebagian orang, sebagian pihak, sebagian kelompok itu menuduh bahwasanya tata cara sholat madhab Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan sunnah, ya, bahasanya begitu, tidak sesuai dengan sunnah atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, prasangka ini, tuduhan ini tentu tuduhan yang tidak benar sama sekali, ya, tidak benar sama sekali. Bahkan bisa dikatakan itu tuduhan yang tidak berdasar, sangat mencacati para ulama, sangat merendahkan para ulama sekelas Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i. Para ulama Syafi'iyah kemudian dituduh seperti itu. Coba kita akan nukilkan, yang penukilan ini menunjukkan bahwasanya keilmuan Imam Syafi'i itu punya sanad transmisi ilmu bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya beliau itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang ilmu itu diwariskan kepada murid-murid beliau terus ke bawah, ini pada para ulama Syafi'iyah, gitu. Lalu bagaimana kemudian orang yang tidak punya sanad menuduh orang yang punya sanad? Ini sungguh keterlaluan, ya. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 8 halaman 276. Syiar A'lamin Nubala ini karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menukil dari seorang ulama di kitab Syiarnya A'lamin Nubala tadi, ya, menukil dari Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ibrahim bin Muhammad ini pernah menyatakan, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahsana sholatin mina Syafi'i. Aku belum pernah melihat seseorang, perhatian ya, aku belum pernah melihat seseorang yang sholatnya lebih bagus, lebih baik dari Imam Syafi'i. Sampai ini rekomendasi tazkiyah, rekomendasi dari
Imam Ibrahim bin Muhammad kepada Imam Syafi'i, yang itu ditakrir oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, karena disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dalam konteks istidlal, dalam konteks argumentasi, dalam konteks memuji Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibrahim bin Muhammad, kenapa kok tata cara sholatnya Imam Syafi'i itu bagus, baik, yang beliau sampai mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari beliau? Karena dilanjutkan, wadaka annau akhadha min Muslim bin Khalid wa akhadha Muslim min Ibn Jurayj wa akhadha Ibn Jurayj bin Atha wa akhadha Atha min Ibn Zubair wa akhadha Ibn Zubair min Abi Bakr As-Siddiq wa akhadha Abu Bakrin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholatnya Imam Syafi'i itu baik, benar, bagus, sesuai sunnah lah bahasanya begitu? Karena Imam Syafi'i itu mengambil ilmu dari gurunya, siapa? Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu guru beliau. Ya, kemudian Muslim bin Khalid, gurunya Imam Syafi'i, mengambil ilmu dari Ibn Jurayj. Ibn Jurayj mengambil ilmunya dari Atha bin Abi Robah. Atha mengambil ilmunya dari Ibn Zubair. Ibn Zubair mengambil ilmunya dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabi. Ya, Ibn Zubair juga sahabi, mengambil ilmu dari sahabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Lalu terus bagaimana kemudian tata cara salatnya Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah kemudian tidak sesuai sunnah, ya, dianggap tidak sesuai sunnah atau dianggap salah, banyak yang salah, menyelisih dalil? Tidak mungkin. Bagaimana Anda yang tidak punya sanad sampai Nabi dalam belajar, ya, dalam talaki ilmu, kemudian menyalahkan Imam Syafi'i atau para ulama Syafi'iyah atau Madzhab Imam Syafi'i yang mereka itu memiliki sanad transmisi ilmu yang nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian dari Ibn Jurayj, dari Atha bin Abi Robah, dari Ibn Zubair, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi Muhammad SAW. Semoga nukilan ini membuka mata kita, membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya jangan sampai kita merasa paling sesuai sunnah yang faktanya itu malah merupakan satu kebohongan, dan kita merendahkan orang lain, merendahkan para ulama ahli ijtihad yang kemudian kita tuduh ya ilmunya salah ataupun amaliyahnya salah. Ternyata mereka ini justru yang benar, justru yang lebih sunnah, lebih nyunah, ya, lebih sholatnya itu lebih nyunah karena memiliki transmisi ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sampai Nabi Muhammad SAW. Artinya Imam Syafi'i itu mengikuti Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan pesan kami, saya berpesan bahwasanya satu masyarakat yang sudah melakukan amaliyah terutama sholat sesuai dengan madhab tertentu, misalkan madhab Imam Syafi'i, biarkan saja, nggak usah dirubah. Tidak usah dipaksa untuk kemudian merubah pendapatnya, amaliyahnya mengikuti pendapat Anda. Karena madhab Imam Syafi'i itu termasuk salah satu madhab fikih yang diakui oleh para ulama dunia dari masa ke masa, dan itu merupakan salah satu madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari yang tiga, ya, dari yang empat, ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena itu kalau dipaksakan akan terjadi kekacauan, dan kita memaksa sesuatu, mengganti sesuatu, merubah sesuatu yang sudah sesuai sunnah, ya. Wallahu musta'an. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.